Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk menyelamatkan puluhan pot tanaman hias Monstera adansonii. Nah, ini adalah Monstera adansonii yang aku maksud teman-teman, hasil dari menurunkannya di rak yang berada di halaman samping. Alasan Monstera adansonii turun tahta dari rak tersebut adalah karena memang sudah rimbun sekali teman-teman. Kemudian untuk batangnya sudah menjalar kemana-mana, bahkan sampai menempel di tembok rumah. Kalau sudah seperti itu pasti bahaya banget ya teman-teman, karena bisa jadi dibuat sarang ular dan juga dipandang sudah tidak cantik lagi gitu. Sebenarnya aku membuat kesalahan besar langsung menurunkan semua pot tanaman hias Monstera adansonii, karena ketika mereka berada di bawah dan banyak seperti ini, aku pusing sendiri gitu teman-teman. Dan dulu aku pernah live, siapa aja yang mau Monstera adansonii silakan datang ke rumah, tapi nggak ada yang datang ke rumah. Mungkin karena rumah Mama Selin di desa nggak ada maps, jadinya teman-teman takut nyasar. Dan akhirnya semua tanaman hias Monstera adansonii ini aku potongin sedikit demi sedikit untuk daun dan batang yang masih bagus. Rencananya akan aku tanam kembali. Sementara aku potongnya memanjang saja teman-teman. Nanti pada saat ditanam akan aku potong per daun untuk daun yang sudah tua. Tapi untuk bagian tunasnya itu biasanya pakai 3 atau 4 daun gitu ya. Keesokan harinya langsung aja kita meracik media tanam. Karena Monstera adansonii juga termasuk tanaman hias yang tidak rewel akan media tanam, jadi untuk campuran kali ini saya menggunakan tanah, sekam mentah atau sekam bakar, dan kotoran hewan dengan perbandingan 1:2:1. Untuk harga sekam bakar di Banyuwangi, satu plastik seperti ini harganya 8.000 sampai dengan 10.000 rupiah teman-teman, tergantung berapa banyak kita membelinya. Tapi kalau sekam mentah murah banget teman-teman, satu karung besar itu dihargain 10.000 rupiah. Setelah tercampur dengan merata, langsung masukkan media tanam yang sudah kita racik tadi ke dalam pot yang akan ditanam Monstera adansonii. Jangan lupa pada bagian dasar pot diberi sekam mentah atau sekam bakar ya, agar pada saat disiram media tanamnya tidak ikut keluar. Beberapa sahabat Mama Selin sempat menanyakan media tanam yang dipakai Mama Selin apa aja, kok tanamannya bisa subur. Jadi untuk tanah yang Mama Selin gunakan adalah tanah biasa teman-teman. Kalau di Banyuwangi adanya tanah coklat. Kalau di daerah lain mungkin ada tanah merah atau tanah hitam kali ya. Nah, untuk tanah ini biasanya aku beli 1 truk teman-teman. Harga 1 truk tanah subur di Banyuwangi 450.000 rupiah. Untuk sekamnya Mama Selin sarankan menggunakan sekam bakar ya teman-teman. Bisa juga menggunakan sekam mentah, tapi harus dipastikan sekam mentahnya sudah benar-benar lapuk ya, supaya tidak berjamur pada saat digunakan. Karena jika berjamur, hal ini akan membuat tanaman hias teman-teman terjadi busuk akar ataupun busuk batang karena diserang jamur tersebut. Untuk kotoran hewannya biasanya aku beli di toko pertanian, 1 karung besar itu harganya 35.000 rupiah. Kotoran hewan ini kata yang jual adalah kotoran hewan dari kambing yang sudah difermentasi dan sudah digiling jadi siap pakai.
Nah, jadi hanya 3 bahan media tanam saja yang biasa Mama Selin pakai ya teman-teman, yaitu tanah, sekam bakar atau sekam mentah, dan juga kotoran hewan. Untuk kotoran hewannya bisa diganti dengan kompos. Hanya 3 bahan itu aja. Untuk perbandingannya disesuaikan dengan tanamannya. Untuk tanaman bunga vinca contohnya, itu dia suka media tanam yang agak keras atau agak padat gitu. Jadi untuk campuran tanahnya itu harus lebih banyak daripada sekamnya. Tapi untuk tanaman jenis monstera, philodendron atau sirih-sirihan, perbandingan tanah dan sekamnya bisa sama, bisa juga lebih banyak sekamnya teman-teman. Karena untuk tanaman jenis ini suka banget dengan jenis tanah yang gembur gitu ya, yang lebih banyak sekamnya. Kemudian kita potong-potong bibit monstera adansonii yang kemarin sudah kita siapkan ya. Untuk cara memotongnya seperti yang sudah Mama Selin jelaskan tadi, jadi untuk bagian di pucuk itu teman-teman bisa memotong 3 sampai dengan 4 daun bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk daun yang berada di bawahnya itu teman-teman bisa potong per daun. Untuk motongnya harus di titik tumbuh ya teman-teman. Jadi pada bagian akar anginnya itu jangan dipotong karena di situ nanti akan tumbuh akar serabut. Agar tidak layu untuk daun dan bibit dari monstera adansonii ini, kemarin sore sudah saya siram atau saya semprot dengan air ya. Mungkin ada beberapa daun yang tidak terselamatkan karena dia berada di bawah, jadi tertumpuk oleh batang ataupun daun-daun dari monstera adansonii yang berada di atasnya. Jadi untuk daun yang bagian bawah yang sudah rusak, sudah benar-benar sobek, tidak bisa diselamatkan lagi, itu bisa teman-teman buang aja karena di sini kita memiliki bibit yang sangat banyak sekali. Setelah itu langsung aja kita tanam untuk daun ataupun batang dari monstera adansonii ini ya teman-teman. Untuk tips menanam ala Mama Selin agar setelah ditanam terlihat rimbun dan bagus adalah menanamnya harus rapat ya. Nah seperti ini. Kemudian dalam satu lubang teman-teman bisa memasukkan 2 batang daun dari tanaman monstera adansonii. Pada saat menanamnya juga harus dipilih daun yang senada gitu ya teman-teman. Artinya monstera adansonii ini kan daunnya ada yang besar banget atau lebar banget, ada yang setengah lebar, ada juga yang kecil. Jadi usahakan dalam satu pot itu pilih daun yang hampir sama size-nya gitu ya, hampir sama ukurannya. Jadi misalkan di sini aku pilih daun yang sedang-sedang, dalam satu pot itu daunnya sedang semuanya. Agar nanti terlihat selaras, seimbang dan berkesinambungan gitu ya. Dan selesai sudah kita menanam beberapa pot tanaman hias monstera adansonii. Untuk beberapa batang dari tanaman ini akhirnya dengan terpaksa dan berat hati aku buang teman-teman. Karena kalau ditanam semuanya itu nggak mungkin aku bisa 1 minggu penuh menanam tanaman ini gitu ya. Dan selain itu menghabiskan media tanam, menghabiskan pot juga, biayanya juga lumayan. Sebenarnya bisa dijadikan untuk pupuk, tapi aku juga masih sibuk, tidak ada waktu untuk membuat pupuk dari daun dan batang monstera adansonii. Kalau dipikir-pikir sayang banget ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi,
Mungkin kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu aku memiliki Monstera adansonii sebanyak ini, mungkin aku udah jadi jutawan kali ya. Karena zaman dulu Monstera adansonii ini dihargai per daun. Meskipun untuk Monstera adansonii yang lokal seperti ini gitu ya, yang tidak ada varigata-varigatanya, itu dulu juga lumayan berharga, teman-teman. Dan untuk perawatan Monstera adansonii mudah saja, teman-teman. Untuk penyiramannya, teman-teman cukup menyiram sehari sekali untuk Monstera adansonii yang sudah tumbuh seperti ini. Pemupukan bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan menggunakan pupuk NPK. Dan ini adalah penampakan Monstera adansonii setelah 2 bulan tanam. Jadinya seperti ini, teman-teman. Terlihat rimbun penuh di bagian potnya, tapi tidak menjalar kemana-mana karena masih belum tumbuh. Jadi pada bagian atas pot ini tidak terlihat botak, jadi terlihat rimbun semua. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan aku kali ini, yaitu menyelamatkan beberapa batang tanaman hias Monstera adansonii di halaman samping. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!